Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Nuraini selaku mentor kami di P3K. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan seminar kami pada orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Mari untuk mengawali kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya selaku pembawa acara di sini sekaligus moderator akan menyampaikan acara pada siang hari ini. Yang pertama nanti ada perkenalan, dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan orientasi, paparan mengenai Pemkot dan OPD pada bab 1 dan 3, paparan mendalam tentang isu solusi dan inovasi P3K. Untuk yang pertama, perkenalan dengan P3K yang melaksanakan seminar pada hari ini. Kepada Ibu Menteri kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Terima kasih untuk saat ini kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Saptri Kartini. Di sini saya salah satu P3K dari SD Negeri Susari yang akan menyeminarkan untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Di sini saya mengajar di kelas 4C di SD Rejo Sari. Di sini kami sebagai P3K untuk mengikuti orientasi pengenalan etika dan nilai pada instansi pemerintah. Demikian untuk perkenalan kami. Kami kembalikan. Ya, terima kasih Saudara Satri. Yang selanjutnya akan membahas mengenai laporan pelaksanaan orientasi, paparan, dan juga terkait dengan isu yang diangkat untuk diseminarkan pada laporan siang hari ini. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Satri sekaligus P3K. Monggo. Terima kasih. Saat ini sebagai laporan orientasi, kami melakukan orientasi di kelas 4C. Yang sebelumnya kami juga sudah melakukan beberapa tugas dan juga mentoring. Dan hari ini pelaksanaannya adalah untuk pelaksanaan seminar jatuh pada tanggal 30 September pada hari ini. Yang pertama tentang pendahuluan, latar belakang dari kami mengadakan orientasi di sini adalah pelaksanaan yang berdasarkan kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang diterapkan oleh lembaga administrasi negara, yaitu LAN. Kemudian dilanjutkan oleh orientasi P3K yang dilakukan di tingkat Kota Surakarta. Setelah itu sebagai guru yang berorientasi P3K juga bermanfaat untuk memahami tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh setiap P3K. Selain itu juga mengetahui identitas Provinsi Jawa Tengah, meliputi Kota Surakarta, Dinas Pendidikan dan juga OPD kita sendiri, yang meliputi visi-visi tujuan rencana jangka menengah dan juga maupun jangka panjang. Untuk pemerintah Kota Surakarta saat ini mengadakan orientasi P3K. Di sini dengan maksud dan tujuan adalah yang pertama maksudnya untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk tujuannya adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Juga peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Ya. Kemudian di sini sudah sampaikan tadi kami sudah melakukan pelaksanaan orientasi dari tanggal 6 sampai dengan 27 dan hari ini tanggal 30 diseminarkan. Tempat untuk pelaksanaan orientasi adalah di SD Negeri
SD Negeri Redusari Kertanegara. Untuk yang kedua adalah tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021, yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta pada tahun 2021 sampai dengan 2026, memiliki visi dan misi yang sebagai berikut. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian berikutnya yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, serta olahraga. Kemudian selanjutnya isinya adalah mengembangkan dari tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian juga mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang bisa saling menghormati. Di sini akan kami sampaikan untuk SOTK dari pemerintah Kota Surakarta dengan bagan susunan seperti ini. Dari sini, dari wali kota dan wakil wali kota itu bersama dengan DPRD, di mana untuk wali kota membawahi staf ahli dan juga sekretaris daerah, sedangkan DPRD membawahi dari sekretaris DPRD. Kemudian dari wali kota Surakarta masih ada juga di bawahnya ada dinas daerah. Di situ ada 20 bagian dinas dan juga badan ke daerah. Kemudian ada kecamatan, ada juga inspektorat. Ini untuk SOTK-nya pemerintah Kota Surakarta. Kemudian di sini untuk manajemen P3K, di situ manajemen P3K dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian untuk penilaian kinerja P3K itu juga dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, kemudian partisipasi dan transparan. Itu yang penilaian kinerja untuk P3K. Kemudian untuk disiplin P3K, menurut SE 4 RB nomor 11 tahun 2023 tentang disiplin P3K, dimaksudkan untuk mengingatkan dan mendorong pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah menetapkan peraturan tentang disiplin ASN P3K sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh P3K. Kemudian untuk nilai dan etika organisasi, ini untuk di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Profil Dinas Pendidikan Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Adapun kedinasan yang berada di bawah naungan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu terdiri dari bidang-bidang yang membantu tugas dari dan terbagi dalam susunan organisasi. Di sini kami sampaikan untuk susunan organisasi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Di sini ya, terlalu kecil, mohon maaf ininya. Untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta mempunyai visi yaitu
terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian untuk misinya, yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian memiliki tujuan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter dan unggul. Dinas Pendidikan memiliki program strategi yang disebut Renstra ya, Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai berikut, yaitu sesuai dengan amanat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat yang kedua bahwa Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Untuk tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan yaitu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Kemudian sasarannya adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Jadi untuk setiap Renstra dilakukan dalam 5 tahun. Di sini SOTK-nya Dinas Pendidikan ini yang lebih jelas nih. Ada Kepala Dinas Pendidikan Surakarta itu bersama-sama ada nanti duanya ada sekretariat, kemudian ada bidang pendidikan sekolah dasar, ada bidang pendidikan SMP, ada bidang pendidikan PAUD dan pendidikan non formal, kemudian bidang pengembangan pendidikan. Di sini mereka bersama-sama bekerja dengan kepala dinas pendidikan. Masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri. Kemudian tugas pokok dan fungsi P3K, tupoksinya P3K sebagai berikut. Di sini tugas pokok P3K di OPD adalah apa? Ada banyak hal yang paling tidak di sini adalah membuat perangkat pembelajaran. Itu tugas kita sebagai guru. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum sampai dengan ujian akhir. Kemudian melaksanakan analisis hasil ulangan, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan juga pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan di dalam membimbing, termasuk pengibasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian membuat alat peraga atau alat pelajaran, kemudian menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan permasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Itu tugas pokok P3K. Nah, untuk fungsi P3K di sini ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi instruksional, kemudian yang kedua fungsi edukasional, kemudian yang ketiga fungsi manajerial atau sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelasnya masing-masing. Untuk yang bab 3, di sini kami menyampaikan tentang nilai dan etika dari OPD kami yang terkecil yaitu SD Negeri Rejosari. Di sini SD Negeri Rejosari memiliki 18 rombel. Ya, karena setiap kelas ada 3 rombel, jadi seluruhnya total ada 18 rombel. Lokasi SD Negeri Rejosari adalah di Rejosari RT 2 RW 15. Kelurahan Gilingan, Kecamatan Bandarsari, Kota Surakarta. Dan juga di sini
Negeri Jotari merupakan sekolah penggerak angkatan yang kedua. Kita sudah menggunakan kurikulum merdeka baik yang kelas 1 sampai dengan yang kelas 6. Kemudian untuk sebagai informasi, SD Negeri Jotari memiliki jargon ya, yaitu nalirikat, di mana dikembangkan menjadi pembiasaan budaya positif yang dilakukan setiap harinya. Dari hari Senin itu ada nasionalisme, hari Selasa ada religius, hari Rabu ada ceria, Rabu Kamis ada berkarakter, hari Jumat ada sehat. Ya, yang dimana semuanya itu dilakukan setiap hari sebagai pembiasaan supaya timbul dari sikap-sikap positif dari peserta didik di SD Negeri Jotari. Di sini kami akan menyampaikan untuk isu yang kami angkat di dalam rencana kerja kami sebagai P3K, yaitu sesuai dengan visi misi yang ada di SD Negeri Jotari tentang penguatan karakter. Ya, penguatan karakter, dan isu yang terjadi adalah penanggulangan bullying. Karena mungkin anak memang belum ke arah sana, belum sampai benar-benar bullying, belum. Cuman kalau dibiarkan, sikap mereka ini akan mengarah ke sana. Sehingga isu ini kami akan bersama, kami akan memberikan solusi bersama juga supaya tidak terjadi bullying di masa yang akan datang. Di sini kami mengambil untuk judul seminarnya adalah penguatan karakter dengan program penanggulangan bullying, di mana isu yang kami ambil tentang anti bullying. Di sini kami latar belakangi dari kelas 4 SD Jotari itu ada 64 siswa dengan 30 mahasiswa laki-laki dan 9 perempuan dengan karakter, latar belakang, tingkah laku yang berbeda-beda juga. Jadi karena kenyataannya anak-anak di sekolah kami, di kelas kami, banyak yang sebenarnya malah mereka tidak sadar, tidak tahu bahwa bullying itu apa. Jadi tahunya mereka ngejek, gojek seperti itu. Jadi bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku yang agresif dengan kekuatan dominan. Itu pada perilaku yang secara berulang-ulang dengan tujuannya adalah mengganggu anak lain atau mencari anak lain yang lebih lemah dari diri. Dan itu ternyata tidak disadari oleh anak-anak. Nah, jenis bullying yang terjadi di sini itu mulai dari mengolok-olok menggunakan nama orang tua. Jadi mereka menggunakan namanya orang tua, kalau yang aneh langsung dibuat panggilan. Kadang dengan pekerjaan orang tua, gitu. Jadi kalau pekerjaan orang tua apa, itu yang dipanggil. Kemudian mengejek secara fisik dan tingkah laku. Kan ada yang sukanya nangis, nanti langsung nangis seperti itu. Jadi ada yang memang anaknya berkulit hitam, dipanggil, hei hitam gitu. Nah itu yang membuat kita harus berhati-hati. Ya. Kemudian berdalih setia kawan di sini. Mereka merasa butuh membantu temannya setia kawan, tetapi akhirnya membawa. Kemudian ada juga yang kelas besar karena pacaran. Kemudian ada yang itu merasa dicubit guru padahal cuma dipegang seperti itu. Di sini akibat bullying banyak sekali, kita sudah tahu bagaimana dari orang yang berkorban itu biasanya ada yang sampai terganggu fisiknya, tertekan secara kejiwaannya, psikisnya, kemudian pergaulan sosialnya terganggu, prestasinya itu menurun dan sebagainya. Kemudian bagi si penindas sendiri itu memiliki efek jangka panjang ya, karena dia merasa dirinya paling dan ditakuti dan sebagainya. Kemudian itu bisa merampas rasa percaya diri dari teman yang lain. Akhirnya kita lebih harus berhati-hati. Ada yang sampai tidak mau sekolah, ada yang sampai isinya cuma menangis dan menangis. Nah ini yang perlu kita berikan solusi. Di sini isu yang saya angkat adalah tentang bullying,
bagaimana kami melakukan beberapa hal sebagai solusinya dan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, mengambil dulu, mengedukasi siswa dulu. Kalau bisa ditangani guru sendiri, kalau tidak bisa tuntas, bisa diselesaikan bersama tim TWPK dan orang tua yang bersangkutan. Itu kami lakukan. Tapi awalnya mesti kita manggil anaknya dulu, kita cross-check dulu seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, kami tetap mengawasi siswa ya, secara terus-menerus, tidak ada jeda supaya tidak terulang lagi. Kemudian di sini perlu menyalurkan bakat mereka ke hal positif yang lebih biar untuk menanggulangi bullying. Kalau di kelas kami mencoba menggunakan, karena mereka suka game, karena pengaruh yang dari bullying itu banyak dari HP ya. Jadi kami mencoba menggunakan game interaktif seperti ini yang isinya pembelajaran. Jadi ini hanya contoh kami bukakan, ini misalkan saya isikan matematika gitu. Kemudian dari matematika ini mereka akan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan game ini, tetapi mereka untuk tidak mengolok orang lain gitu. Jadi mereka lebih fokus terhadap game yang seperti ini. Jadi mereka akan lebih menyukai di dalam pembelajaran kembali. Jadi mereka tidak akan ini. Nah, ini hanya sedikit, misalkan 7x7, lah ini harus bergerak, tapi juga harus berhati-hati, ada monster di sekitar mereka dan sebagainya ya. Ini hanya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan sikap percaya diri, bahwa siswa itu kita ini tidak mau diganggu dan juga tidak mau mengganggu. Itu harus kita tanamkan dulu. Bersikap tenang dan tidak mudah terpancing. Jadi itu yang perlu kita tanamkan untuk demikian. Solusi dan penyelesaian yang mungkin bisa kami lakukan untuk kedepannya juga bisa kami tetap lakukan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa semuanya kita tanamkan pada mereka. Jadi harus saling melindungi, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong seperti itu. Sehingga tidak akan terjadi bullying kembali, tapi mereka masing-masing punya rasa percaya diri dan merasa dihargai. Ini untuk isu yang kami angkat tentang bullying. Untuk yang terakhir, kami menarik, ini ada langkah-langkah yang harus kami lakukan ke depannya ya. Kami merencanakan mulai dari mengamati sikap, kemudian merencanakan atau mengaktualisasi kegiatan, kemudian mengadakan kampanye, seminar dan sebagainya supaya itu semuanya terputus ya, bullying. Jadi tidak terjadi berlama-lama. Kemudian sebagai kesimpulannya, di sini yang terpenting adalah ini dokumen-dokumen yang kami buat. Kemudian kesimpulannya adalah bagaimana kita ini sebagai guru harus memberikan penguatan profil pelajar Pancasila senantiasa secara berkala dan terus-menerus, karena imbas teknologi pada zaman saat ini itu membuat siswa tidak peduli. Bahkan mereka mengakai teman, membuat teman sakit hati itu dianggap hal yang biasa. Mereka merasa hanya iseng, gojek seperti itu. Nah, ini ternyata mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka itu mengarah ke begini. Nah, jadi dulu kita jangan tinggal diam saja, tapi kita harus boso-boso gretak itu ya. Terus kita akan memberitahukan bagi mereka, sehingga kita bisa mengalihkan perilaku yang tidak baik ke perilaku yang positif. Kalau mereka memanggil orang tua untuk gojek, sekarang kita ayo bermain, menciptakan rasa bangga punya orang tua. Karena orang tua kita sudah benar-benar luar biasa untuk mengorbankan itu anak-anak seperti itu. Nah, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, menggantikan dengan membuat gaya kebinekaan, walaupun berbeda-beda karakter, ciri khasnya dan sebagainya. Kemudian saran kami, jika ada anak yang berperilaku ke arah bullying, jangan dimarahi dulu pertama kali, tapi perlu kita panggil dulu, kita edukasi dulu, supaya tidak menimbulkan rasa benci ataupun apa dari diri anak. Kita cari solusi yang terbaik supaya kegiatan mereka itu kegiatan yang lebih bermanfaat,
Terus kita tekankan bahwa kita ini saudara. Kita harus saling menyayangi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Satri selaku P3P yang melaksanakan seminar hasil laporannya untuk siang hari ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Semoga kepada Bapak Ibu guru yang masih ingin melakukan tanya jawab terkait materi dipersilakan. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu atau masukan? Masukan boleh boleh. asal bullying ya yang terjadi di kita di kelas kita masing-masing. Monggo. Pertanyaan boleh atau masukan saran juga boleh. Monggo dari Bu mentor mungkin atau enggak pada Pak Tri. Oke, terima kasih. Di sini saya tidak akan bertanya, cuma memberikan umpan balik kepada Bu Satri. Tadi hasil yang dipaparkan atau hasil laporan yang telah dipaparkan Bu Satri itu sangat lengkap dan juga tiap poin-poin itu juga diberikan contoh-contoh sehingga memudahkan kami bagi peserta seminar ini untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bu Satri. Mungkin itu cuma umpan balik dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Tri Wahyono. Untuk selanjutnya mungkin dari Bu mentor sendiri ada yang masukan? Sudah cukup. Sudah cukup? Oke. Yang lain sudah? Saya boleh nggih? Boleh. Ini hanya menguatkan nggih, Bu nggih. Ya akhir-akhir ini nggih di SD Rejoso itu sering adanya bullying ya. Bullying itu kan tidak hanya verbal tapi non verbal nggih. Kemarin itu anak-anak banyak yang berantem. Jadi dengan adanya Bu Satri mengambil isu tentang bullying, semoga di SD Redosari itu bullying itu dapat dicegah. Ngoten. Terima kasih. Terima kasih masukannya dan juga umpan balik yang diberikan. Monggo ada lagi. Sudah cukup? Dirasa sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih juga kepada Bu Satri yang sudah memberikan seminar terkait hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Bapak Ibu semuanya, demikian untuk acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara penandatanganan berita acara, silakan kepada Bu mentor dan juga mentornya. Terima kasih.